Keras, Menteri Nasdem berpotensi ditendang Rocky Gerung Usul, sekalian aja risuf Presiden. Kalau keburukan kebijakan ada di dua menteri itu, pasti lebih dari itu yang buruk. Kalau udah separuh dari keburukan, ya reshuffle aja. Tetapi mereshuffle separuh dari kabinet artinya membatalkan legitimasi Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi nggak bisa memimpin kabinet. Itu masalahnya tuh. Jadi PDIP jangan tanggung, bilang aja reshuffle sekaligus presidennya kan. Bukan di reshuffle terus ya itu gampang gitu. Kami berpendapat bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden sebab para menteri itu dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab kepada presiden. Jika akhirnya presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet, tentu pertimbangannya adalah dari evaluasi terhadap kinerja menteri yang bersangkutan. Terutama karena periode pemerintahan Pak Jokowi hanya bersisa kurang dari 2 tahun. Tentu beliau ingin memastikan apa yang ingin dicapai, legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi itu benar-benar selesai sesuai dengan periode kepengurusan beliau. Kalau terlalu banyak menteri yang di-reshuffle, artinya memang presiden nggak bisa memimpin, kan gampang. Jadi pikiran PDIP kita bercabang juga tuh. PDIP meminta tambahan yang memang dari dulu hak PDIP sebetulnya nggak dikasih sama Pak Jokowi. Kan PDIP mesti berhak separuh kabinet lah kira-kira begitu, atau minimal 30%, kan nggak dikasih. Nah sekarang nuntut supaya dikasih dengan menggeser orang lain, kan di situ yang saya anggap ada udang di balik bakwan. Banyak yang tanya ini reshuffle untuk apa dan untuk siapa. Nyaris tidak akan ada dampaknya terhadap perbaikan kinerja. Nambah-nambah wamen doang, wamen yang ada aja ndak jelas kerjaannya. Kehidupan rakyat tidak akan lebih baik. Memang bosnya yang harus di-reshuffle, setuju? Kira-kira begitu ya. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo sedang sangat memanas beberapa waktu belakangan, apalagi karena Jokowi seperti melempar kode mengiyakan kabar tersebut. Namun isu reshuffle ini banyak dikaitkan dengan agenda politik. Menteri-menteri Partai Nasdem diisukan siap didepak dari Presiden dari Kabinet yang dikaitkan dengan memanasnya hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh. Isu reshuffle semakin panas dibahas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyentil kinerja dua Menteri Nasdem di Kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Pernyataan Jarod ini menimbulkan beragam respon. Selain diserang balik oleh politikus Partai Nasdem, pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi isu tersebut. Bahkan dengan tegas Rocky menyebut Jokowi saja yang sebaiknya di-reshuffle sebab tidak mampu menakodai menteri-menterinya sehingga tak mampu bekerja dengan baik. Hal ini seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id jaringan suara.com, di mana Rocky menyoroti PDIP yang cuma mengincar menteri dari Partai Nasdem. Perihal posisi Syahrul yang rentan dilengsarkan, menurut Rocky adalah karena ribut-ribut stok beras hingga rencana impor. Bahkan konon Syahrul akan digantikan oleh ex-gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bojang. Karena itulah Rocky mendorong Jokowi untuk mengungkap keburukan apa yang membuat kedua Menteri Nasdem tersebut harus dicopot dari kabinet. Menurut Rocky, gagalnya kinerja menteri tak lepas dari buruknya kepemimpinan Jokowi. Inilah masalah terbesar di mata Rocky. Keras, Menteri Nasdem berpotensi ditendang Rocky Gerung Usul, sekalian aja reshuffle Presiden. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo sedang sangat memanas beberapa waktu belakangan, apalagi karena Jokowi seperti melempar kode mengiyakan kabar tersebut. Namun isu reshuffle ini banyak dikaitkan dengan agenda politik. Menteri-menteri Partai Nasdem diisukan siap didepak dari Presiden dari Kabinet yang dikaitkan dengan memanasnya hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh. Isu reshuffle semakin panas dibahas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyentil kinerja dua Menteri Nasdem di Kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Pernyataan Jarod ini menimbulkan beragam respon. Selain diserang balik oleh politikus Partai Nasdem, pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi isu tersebut. Bahkan dengan tegas Rocky menyebut Jokowi saja yang sebaiknya di-reshuffle sebab tidak mampu menakodai menteri-menterinya sehingga tak mampu bekerja dengan baik. Hal ini seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id jaringan suara.com, di mana Rocky menyoroti PDIP yang cuma mengincar menteri dari Partai Nasdem. Perihal posisi Syahrul yang rentan dilengsarkan, menurut Rocky adalah karena ribut-ribut stok beras hingga rencana impor.
Bahkan konon Syahrul akan digantikan oleh ex-gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bojang. Karena itulah Rocky mendorong Jokowi untuk mengungkap keburukan apa yang membuat kedua Menteri Nasdem tersebut harus dicopot dari kabinet. Menurut Rocky, gagalnya kinerja menteri tak lepas dari buruknya kepemimpinan Jokowi. Inilah masalah terbesar di mata Rocky. Keras, Menteri Nasdem berpotensi ditendang, Rocky Gerung usul sekalian aja risuf Presiden. Isu risuf Kabinet Presiden Joko Widodo sedang sangat memanas beberapa waktu belakangan, apalagi karena Jokowi seperti melempar kode mengiyakan kabar tersebut. Namun isu risuf ini banyak dikaitkan dengan agenda politik. Menteri-menteri Partai Nasdem diisukan siap didepak dari Presiden dari Kabinet yang dikaitkan dengan memanasnya hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh. Isu risuf semakin panas dibahas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyentil kinerja dua Menteri Nasdem di Kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Pernyataan Jarod ini menimbulkan beragam respon. Selain diserang balik oleh politikus Partai Nasdem, pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi isu tersebut. Bahkan dengan tegas Rocky menyebut Jokowi saja yang sebaiknya dirisuf sebab tidak mampu menakodai menteri-menterinya sehingga tak mampu bekerja dengan baik. Hal ini seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, di mana Rocky menyoroti PDIP yang cuma mengincar menteri dari Partai Nasdem. Perihal posisi Syahrul yang rentan dilengsarkan, menurut Rocky adalah karena ribut-ribut stok beras hingga rencana impor. Bahkan konon Syahrul akan digantikan oleh ex-gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bojang. Karena itulah Rocky mendorong Jokowi untuk mengungkap keburukan apa yang membuat kedua Menteri Nasdem tersebut harus dicopot dari kabinet. Menurut Rocky, gagalnya kinerja menteri tak lepas dari buruknya kepemimpinan Jokowi. Inilah masalah terbesar di mata Rocky. Keras, Menteri Nasdem berpotensi ditendang, Rocky Gerung usul sekalian aja risuf Presiden. Isu risuf Kabinet Presiden Joko Widodo sedang sangat memanas beberapa waktu belakangan, apalagi karena Jokowi seperti melempar kode mengiyakan kabar tersebut. Namun isu risuf ini banyak dikaitkan dengan agenda politik. Menteri-menteri Partai Nasdem diisukan siap didepak dari Presiden dari Kabinet yang dikaitkan dengan memanasnya hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh. Isu risuf semakin panas dibahas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyentil kinerja dua Menteri Nasdem di Kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Pernyataan Jarod ini menimbulkan beragam respon. Selain diserang balik oleh politikus Partai Nasdem, pengamat politik Rocky Gerung ikut menanggapi isu tersebut. Bahkan dengan tegas Rocky menyebut Jokowi saja yang sebaiknya dirisuf sebab tidak mampu menakodai menteri-menterinya sehingga tak mampu bekerja dengan baik. Hal ini seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, di mana Rocky menyoroti PDIP yang cuma mengincar menteri dari Partai Nasdem. Perihal posisi Syahrul yang rentan dilengsarkan, menurut Rocky adalah karena ribut-ribut stok beras hingga rencana impor. Bahkan konon Syahrul akan digantikan oleh ex-gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bojang. Karena itulah Rocky mendorong Jokowi untuk mengungkap keburukan apa yang membuat kedua Menteri Nasdem tersebut harus dicopot dari kabinet. Menurut Rocky, gagalnya kinerja menteri tak lepas dari buruknya kepemimpinan Jokowi. Inilah masalah terbesar di mata Rocky.